Selamat datang kembali. Anda pasti tahu soal batu nisan Leran di Jawa Timur kan? Yang itu loh bertanggal 1082 Masehi sering banget disebut bukti Islam tertua di Nusantara. Nah, hari ini kita punya analisis menarik nih dari Ludwig Kalus dan Claude Guillot. Analisis ini agak menantang pandangan lama itu. Mari kita coba telusuri bareng-bareng, apa sih sebenarnya cerita di balik batu nisan ini? Betul sekali. Nisan ini memang sangat terkenal ya, dianggap kayak tonggak sejarah penting gitu. Tapi, begitu kita lihat lebih dekat, ya berdasarkan temuan Kalus dan Guillot ini, kisahnya jadi, jauh lebih rumit. Dan bahkan bisa dibilang mengejutkan dari yang kita kira selama ini. Oke deh, kita mulai dari yang paling terkenal dulu ya, Nisan Atai itu. Ditemukan di Leran, dekat Gresik kan ya, sekarang kalau tidak salah di Museum Trawulan. Di situ tertulis nama perempuan Bint Maimun bin Hibat Allah. Wafat 1082 M, tulisannya Kufi. Peneliti awal kayak Moket sama Paul Ravais kan sudah meneliti ini. Gimana kesimpulan awal mereka waktu itu? Nah, Ravais itu di tahun 1925, dia cukup yakin kalau batu ini asli buatan lokal, antara Jawa atau Sumatera. Dia lihat dari jenis batunya, dianggap itu batu kapur kebiruan yang khas Nusantara gitu. Jadi dia tolak ide kalau batu itu diimpor. Gaya tulisan Kufinya juga unik menurut dia. Dianggapnya variasi lokal, dia sebut Kufi Arabo-Jawa. Jadi ya, kesimpulan klasiknya begitu, ini bukti kuat ada komunitas muslim di Jawa abad ke-11. Oke. Tapi disinilah ceritanya mulai agak berbelok ya. Ternyata bukan cuma satu batu nisan itu aja. Tepat sekali. Ini yang ditekankan Kalus dan Guillot. Di Leran itu ternyata ditemukan 4 batu nisan yang mirip banget. Nisan A, B, C, D. Malah mungkin ada yang kelima, E, tapi kayaknya hilang. Semuanya itu dari bahan yang sama, bentuknya mirip, hiasan pinggirnya, sulur tanaman itu, identik. Gaya tulisannya juga senada, ini penting loh. Karena menunjukkan mereka ini satu kelompok, nggak bisa dilihat satu-satu. Justru karena ada beberapa nisan identik dari bahan sama, ini malah memperkuat dugaan kalau ini bukan produk lokal yang unik. Terus soal lokasi juga jadi pertanyaan ya. Leran itu kan nggak persis di Gresik yang sekarang. Bener, Leran itu lokasinya dekat Muara Kuno Bengawan Solo. Penting ini karena di sana dulu ada pelabuhan besar. Aktif jauh sebelum Gresik dikenal. Kira-kira abad ke-9 sampai ke-14 lah. Puncaknya malah sekitar abad ke-11 sampai ke-13. Jadi lokasinya bukan dekat pelabuhan Gresik modern, tapi di mulut sungai kuno yang dulunya pelabuhan besar dan ramai. Kalau gitu tanggal 1082 M di Nisan itu cocok dong dengan masa aktif pelabuhan kuno itu? Ya cocok dengan masa aktif pelabuhannya, tapi bukan berarti otomatis Nisan itu dibuat di situ tahun itu. Pelabuhan ini kan terus dipakai berabad-abad setelah 1082 M. Jadi ini membuka kemungkinan lain. Nisan-nisan ini baru sampai di Leran jauh setelah dibuat. Mungkin sebagai, barang bawaan kapal gitu. Oke, selain jumlahnya dan lokasi pelabuhan kuno tadi, ada keanehan fisik nggak di salah satu nisan ini yang menguatkan dugaan itu? Nah ini dia kuncinya. Ada di nisan B. Di nisan itu ada bekas pahatan kasar kayak takik atau lekukan besar gitu di sisinya. Ini tampaknya luput dari perhatian Ravais dulu. Kalus dan Guillot melihat modifikasi kasar ini sebagai bukti kuat. Bukti kalau nisan B itu dialihfungsikan. Dialihfungsikan, jadi apa itu? Kemungkinan besar ini yang mengejutkan jadi jangkar darurat. Jangkar? Batu nisan jadi jangkar? Iya, bayangkan saja. Batu nisan berat dipakai jadi jangkar. Ini langsung mengubah gambaran totalnya kan? Keempat nisan ini sepertinya diambil dari kuburan aslinya di tempat lain. Terus dimuat ke kapal sebagai pemberat, balast. Itu praktek umum zaman dulu. Dan salah satunya yaitu tadi, dimodifikasi jadi jangkar. Lalu, kapalnya mungkin singgah atau malah karam di pelabuhan kuno Leran itu. Mungkin antara abad 12 sampai 14. Dan meninggalkan batu-batu nisan itu di sana. Tunggu dulu. Jadi artefak yang dianggap penting ini kemungkinan cuma pemberat kapal. Wah, ini mengubah segalanya ya. Tapi kan Ravais tadi yakin sekali batunya lokal. Apa yang bikin Kalus dan Guillot yakin dia salah soal batu itu? Ya, argumen Ravais soal batu lokal itu ternyata agak lemah kalau dilihat lagi. Analisis geologi yang lebih baru, ini oleh Fediavesky yang dikutip Kalus and Guillot, menunjukkan batu itu lebih mirip marmer halus. Warnanya abu-abu kebiruan gelap, dan ada schistosity, itu semacam struktur lapisan batuan yang khas.
Struktur ini tidak umum ditemukan dalam geologi Jawa atau Sumatera, yang biasanya didominasi batuan pratersier kayak batu kapur biasa. Karakteristiknya nggak cocok sama batuan lokal. Oh gitu. Terus gimana dengan tulisan Kufi Arabo Jawa yang unik itu? Bukannya itu bukti buatan lokal? Walaupun ada kemiripan samar dengan gaya Iran atau Mesir. Tapi justru keunikannya ini jadi argumen melawan asal lokal. Coba bayangkan, di Jawa abad ke-11, itu kan belum ada tradisi epigrafi Islam yang mapan ya. Nah, muncul gaya tulisan yang begitu matang, tapi terisolasi secara paleografis atau studi gaya tulisan kunonya, itu malah lebih masuk akal kalau datang dari luar. Menyebutnya Arabo Jawa, cuma karena ditemukan di Jawa, itu jadinya lompatan kesimpulan. Oke. Jadi coba kita rangkum ulang ya temuan utamanya. Pertama, bukan cuma satu, tapi ada sekelompok nisan serupa. Kedua, salah satunya jelas dimodifikasi, kemungkinan jadi jangkar. Ketiga, analisis geologi modern nunjukin batunya kemungkinan besar bukan dari Jawa. Dan keempat, gaya tulisannya yang unik itu justru membuatnya sulit dikaitkan dengan tradisi lokal saat itu. Begitu ya? Persis. Jadi kesimpulan barunya adalah, nisan-nisan Leran ini kemungkinan besar barang impor. Terbawa kapal asing sebagai pemberat atau jangkar, lalu ditinggalkan di pelabuhan kuno Leran, mungkin antara abad ke-12 dan ke-14. Artinya apa? Artinya mereka bukan bukti langsung adanya komunitas muslim yang menetap dan wafat di Leran pada abad ke-11. Ini kan secara fundamental mengubah makna penting nisan tersebut bagi sejarah awal Islam di Jawa. Wow, tafsiran yang benar-benar beda ya hanya dengan melihat semua bukti secara bersamaan, bukan fokus ke satu nisan saja. Kalau bukti tertulis yang selama ini kita anggap paling tua ini ternyata barang angkut kapal, bukan penanda komunitas muslim lokal abad ke-11. Nah, gimana ini mengubah cara kita memahami kapan dan bagaimana persisnya Islam mulai berakar di Nusantara, khususnya di Jawa? Bukti-bukti lain apa saja yang sekarang perlu kita tinjau ulang dengan kacamata baru ini? Menarik untuk direnungkan kan?